Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, keturunan suku Khazraj. Ia bertemu dengan Rasulullah SAW pertama kali saat Baiat Aqabah pertama bersama 11 orang Yatsrib lainnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, mereka langsung beriman dan membenarkan. Kemudian mereka berbaiat kepada beliau dengan cara baiat komunitas karena saat itu belum diwajibkan berperang. Isi baiat mereka adalah agar tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta dan melakukan dosa baik dengan tangan atau kaki mereka, dan tidak menentang perbuatan baik. Jika mereka mampu memenuhi janji itu, maka mereka akan mendapatkan surga. Jika mereka melakukan salah satunya, maka mereka akan mendapatkan sisa di dunia sebagai tebusan atas dosa mereka. Jika kesalahan mereka tak tertebus sampai hari kiamat, maka hal itu urusan Allah, apakah dia akan menyiksanya atau mengampuninya. Sebelum pulang ke Yatsrib, mereka meminta agar Rasulullah SAW mengirimkan seorang sahabat untuk mengajarkan Islam dan membacakan Al-Quran kepada penduduk Yatsrib. Rasulullah SAW memenuhi permintaan mereka dan mengutus Mus'ab bin Umair untuk membacakan Al-Quran dan mengajarkan agama kepada mereka. Di Yatsrib, Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zararah, sehingga rumah itu menjadi pusat penyiaran Islam pertama di Madinah. Tidak sedikit orang yang beriman melalui Mus'ab. Pada musim haji tahun berikutnya, Mus'ab bin Umair berangkat ke Makkah untuk menemui Rasulullah SAW di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik. Ia datang ke Makkah ditemani beberapa orang Ansor yang telah beriman. Saat itu jumlah mereka 70 orang ditambah 2 wanita, Umarah dan Manik. Ikut juga beberapa orang Yatsrib yang masih musyrik tapi bisa dipercaya. Keikutsertaan mereka dimaksudkan agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai pertemuan tersebut. Pada hari yang telah ditentukan, kaum Ansor datang ke Aqabah. Malam telah larut dan mereka berada jauh dari pengawasan kaum Quraisy. Telah menunggu, Rasulullah SAW datang temani pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas diberikan kesempatan berbicara paling awal. Mereka mendengarkan pembicaraan Al-Abbas dengan seksama. Lantas Al-Abbas berbicara, mereka berkata, "Kami telah mendengar dan memahami penjelasanmu. Sekarang bicaralah, wahai Rasulullah. Katakanlah apa yang engkau syaratkan dari kami untuk dirimu dan Tuhanmu." Maka Rasulullah SAW berbicara dan membacakan Al-Quran, berdoa kepada Allah dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau bersabda, "Aku membaiat kalian untuk melindungiku seperti kalian melindungi wanita dan anak-anak kalian." Mereka pun mengucapkan janji setia tersebut. Tuntas berbaiat, mereka berpamitan pulang kepada Rasulullah. Sebelum mereka membubarkan diri, Rasulullah SAW meminta mereka memilih 12 orang pimpinan bagi kaum masing-masing untuk menyampaikan apa yang telah mereka terima. Maka terpilihlah 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Ibnu Jarir mengutip sebuah riwayat dari Muhammad ibnu Ishaq dari Asim bin Umar ibnu Qatadah yang berkumpul untuk membaiat Rasulullah SAW. Al-Abbas bin Ubadah ibnu Nadlah Al-Ansari berkata, "Wahai kaum Khazraj, apakah kalian mengetahui bahwa kalian akan mengucapkan sumpah setia kepada laki-laki ini?" Mereka menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya, kami tahu." Al-Abbas bin Ubadah mengingatkan dan menjelaskan kepada mereka tentang apa yang akan mereka lakukan. "Sesungguhnya kalian akan mengucapkan sumpah setia kepadanya untuk selalu melindunginya. Kalian akan mengucapkan baiat untuk berperang dengan siapa saja yang memeranginya. Jika kalian merasa bahwa kalian akan ditimpa musibah dan kehancuran, atau bahwa para pemimpin kalian akan terbunuh akibat baiat ini, batalkanlah baiat kalian sekarang juga. Demi Allah, jika kalian merasa seperti itu, sungguh itu merupakan kehinaan dunia dan akhirat. Namun, jika kalian merasa bahwa kalian mampu memenuhi sumpah setia kalian kepadanya, walaupun harus kehilangan harta dan ditinggal mati oleh para pemimpin kalian, maka peganglah janji kalian dan bawalah dia bersama kalian. Demi Allah, sesungguhnya itu merupakan kebaikan dunia dan akhirat." Penduduk Yatsrib yang hendak berbait kepada Rasulullah SAW itu telah mengetahui konsekuensi dari sumpah setia mereka. Keimanan dan keyakinan telah merasuk dan tumbuh semakin kuat dalam hati mereka. Tekad mereka telah bulat untuk membela dan melindungi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Kami akan memenuhi sumpah setia kami walaupun harta kami musnah dan para pemimpin kami terbunuh." Kemudian mereka menghadap kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak kami jika kami memenuhi janji setia kami?" Rasulullah pun menjawab dengan tegas, "Syurga. Ulurkanlah tanganmu, wahai Rasulullah." Dan Rasulullah pun mengulurkan tangannya. Lalu mereka menyatakan sumpah setia kepadanya. Asim ibnu Umar ibnu Qatadah berkata, "Demi Allah." Al-Abbas mengatakan seperti itu semata-mata untuk menegaskan janji kaum Ansor dan meminta kesungguhan mereka untuk melindungi Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Abu Bakar berkata, "Demi Allah." Ucapan Al-Abbas dimaksudkan agar mereka dapat menunggu sampai malam. Mereka sebenarnya mengharapkan kehadiran Abdullah bin Ubay bin Salul agar kesepakatan dan janji setia itu lebih kuat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di balik itu. Tuntas membaiat dan menyalami Rasulullah, termasuk juga para wanita, Rasulullah SAW bersabda,
pergilah kalian dan persiapkan kendaraan kalian. Kemudian Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika kau berkehendak, besok kami akan menyerang penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Rasulullah tersenyum senang melihat semangat juang para pengikut barunya itu, dan berkata menenangkan mereka, bersabarlah, kami tidak diutus dan diperintahkan untuk melakukan kekerasan seperti itu. Pergilah dan pulanglah ke tenda-tenda kalian. Al-Abbas bin Ubadah tidak ikut pulang ke Madinah, tapi menetap di Makkah bersama Rasulullah sampai beliau hijrah ke Madinah. Karena itulah ia dikenal sebagai sahabat Ansor yang berhijrah atau muhajirin. Di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Al-Abbas dengan Utsman bin Mahzun. Al-Abbas tidak ikut serta dalam perang Badar. Barulah saat perang Uhud ia bergabung dengan pasukan muslim sertai semangat besar untuk mengganti pahala yang ia luputkan saat perang Badar. Dalam perang itu ia gugur sebagai syahid. Semoga Allah merahmatinya.